uh, terhadap ya semua pihak yang tertarik dengan isu perlindungan data pribadi di Indonesia. Kenapa kami mengangkat topik mengenai perlindungan data pribadi, terutama untuk privacy dan sebagainya, karena ya tidak bisa dipungkiri lagi di era sekarang terutama ya, kita semua mainannya itu udah data. Ya kan, yang dulu kita mungkin contoh yang paling gampang adalah kita datang ke kantor, kita tatap muka dengan rekan-rekan kerja gitu, meeting langsung, berdiskusi secara langsung, ketemu bos langsung, ketemu sesama karyawan juga langsung. Tapi sejak pandemi kita semua udah eranya Zoom. Nah, di Zoom juga kan pasti kita sudah melakukan pendaftaran, nama kita siapa, email kita apa, instansi kita apa, dan sebagainya. Makin banyak juga pengguna-pengguna dari media sosial yang ya harus kita akui juga makin kreatif isinya, konten-konten yang diangkat makin banyak, cercaan makin banyak, buzzer makin banyak, bahkan di Inggris pun sekarang mulai ada concern terhadap racial abuse yang ditujukan kepada atlet-atlet sepak bola, di NBA juga seperti itu. Nah, makanya dari concern seperti inilah kita mau angkat bagaimana sih caranya melindungi data kita di dunia maya secara umum, dan secara khusus mungkin kita bisa bahas juga contoh-contoh seperti apa aja yang sudah terjadi di Indonesia, terutama terhadap big players yang nasional, big players yang multinasional, dan kira-kira apa-apa saja hak-hak yang bisa kita lakukan atau hak-hak yang bisa kita advokasikan untuk diri sendiri ataupun orang lain terkait dengan data breach terhadap data pribadi kita. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapat speaker-speaker yang keren-keren banget. Ini abang-abang saya semua ini yang hebat-hebat, yang keren-keren. Ada Bang David Tobing. Siapa yang nggak kenal Bang David Tobing? Beliau ini kalau untuk acara ini mau disebut sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat malam Bang David Tobing. Selamat malam Naufal, selamat malam Kosasi, Aji. Malam Bang. Kemudian yang kedua adalah ada Bang M.Aji Satria Sulaiman. Beliau ini sebetulnya banyak sekali kiprahnya di dunia internasional dan di dunia nasional. Cuman mau disebutnya sebagai praktisi IT aja gitu Bang ya. Selamat malam Bang Aji. Selamat malam. Soalnya saya udah lama nggak ngurusin hukum, jadi kayaknya lebih banyak ngobrol teknologinya, kayaknya lebih nyambung sih. Siap Bang. Terus kemudian ada juga Bang Raditya Kosasi atau biasa kalau saya manggilnya Bang Kos gitu ya. Bang Kos ini saat ini sebagai Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia. Nah, dari jabatannya aja udah serem banget gitu ya. Berarti salah satu orang yang patut untuk kita gali lah informasinya dan pengetahuannya mengenai perlindungan data di Indonesia. Selamat malam Bang Kos. Malam Naufal, malam Bang Aji, Bang David, dan rekan-rekan semua. Oke, mungkin sebagai pembuka acara, saya dapat amanat nih dari Bintang, katanya Bintang sekarang lagi ada urusan yang cukup urgent bareng sama Bang Iksan, jadi mohon maaf tidak bisa hadir di acara webinar hari ini, tapi semoga diskusinya tetap bagus ya, tetap berjalan dengan lancar, terutama dengan speaker-speaker yang sangat mumpuni berikut ini. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya ingin mempersilahkan Bang David Tobing sebagai keynote speaker kita malam ini untuk menyampaikan kira-kira outlook-nya seperti apa nih Bang, mengenai data pribadi dan pelindungannya seperti apa, terutama dari segi kita sebagai konsumen atau sebagai user platform-platform digital yang selama ini sudah ada dilakukan. Silakan Bang David. Ya, terima kasih Noval, terima kasih atas penyelenggara ya, dalam hal ini Bintang, karena halangan yang baik tidak bisa hadir, tidak apa-apa, yang penting bagaimana program ini bisa berjalan dan berbagi untuk semua. Jadi kalau kita bicara
data pribadi, tentunya terkandung di sana bahwa data tersebut adalah milik pribadi, tidak milik bersama atau bukan milik publik. Tetapi ketika terjadi hubungan hukum, terjadi suatu aturan yang memaksa sehingga data itu harus disebar, maka bisa dikatakan data itu bukan milik pribadi lagi, tetapi sudah dibagikan ke pihak lain. Tentunya juga bukan data umum, bukan data untuk publik. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau bicara tentang perlindungan data pribadi, maka ada 4 pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi. Yang pertama adalah pihak negara. Ya, negara dalam hal ini harus membuat aturan-aturan yang melindungi data pribadi. Pertama, aturan itu tentunya yang paling ideal adalah undang-undang. Ya, kalau di luar negeri istilahnya GDPR, tentunya kita adalah undang-undang perlindungan data pribadi, di mana sekarang masih rancangan ya dan masih belum selesai. Padahal di beberapa media sudah disebutkan akan selesai bulan Oktober. Jadi negara dalam hal ini harus membuat aturan tentang perlindungan data pribadi. Saat ini yang baru ada dari Kominfo dan itu juga bukan undang-undang. Jadi masih sangat sekadarnya ya atau terkaitan dengan lembaga-lembaga lain itu masih tidak signifikan ya, masih sedikit lah yang harus memperhatikan itu. Tapi kalau dia udah undang-undang maka semuanya wajib mengikuti. Nah, kalau Indonesia sudah membuat undang-undang perlindungan data pribadi, maka Indonesia adalah negara kelima di Asia Tenggara dan kalau saya tidak salah negara ke-127 di dunia yang memiliki GDPR, General Data Protection Regulation. Sehingga ini satu sisi Bang David terputus ya? Apa saya yang terputus? Enggak, kayaknya Bang David yang putus. Halo Bang David? Bang Mohon maaf David nih. di mute itu. mohon maaf terputus ya? Iya Bang, sempat putus Bang. Kok kenapa? Oke, jadi bayangkan saja kalau di dunia kita udah nomor 127, ya di Asia Tenggara nomor 5, padahal pemilik data terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia, maka ini sangat terlambat. Kalau dibiarkan maka bisa dikatakan negara tidak melindungi rakyatnya, tidak melindungi pemilik data. Jadi memang inilah yang penanggung jawab pertama terhadap perlindungan data pribadi adalah negara. Yang kedua, ya siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi itu adalah pengelola. Pengelola di sini juga termasuk yang mengumpulkan data. Yang mengumpulkan data, menghimpun, mengelola dan menyimpan. Nah, ini yang harus bertanggung jawab. Bisa dia juga dari pemerintah ya yang menyangkut tentang data publik, misalnya Dukcapil atau misalnya Peduli Lindungi, bisa juga dari pihak swasta, misalnya marketplace atau misalnya transportasi online dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak ragamnya. Nah, disinilah pihak yang harus bertanggung jawab. Namun ternyata kita bisa lihat di beberapa kasus ya, contoh terjadi kebocoran data di Peduli Lindungi. Saya sendiri waktu itu sudah membuat surat ke Presiden agar masalah ini diseriusi. Bahkan saya katakan harus ada tim pencari fakta. Kenapa Peduli Lindungi tidak bisa melindungi data pribadi? Jadi yang dilindungi apa gitu ya? Kalau cuma sekedar informasi COVID, ya tapi akhirnya datanya menyebar kemana-mana ya kan tidak dilindungi juga. Nah itu pun yang paling mengagetkan setelah kasus itu ternyata Peduli Lindungi itu bukan merupakan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar di Kominfo. Jadi sangat aneh juga ketika Kominfo membuat regulasi bahwa semua PSE itu harus terdaftar, tetapi PSE yang dia bikin sendiri nggak terdaftar. Nah, ini yang harus kita koreksi, jangan diam aja dalam pengertian demi kemajuan bangsa ini, ya
generasi muda ini harus berani mengkoreksi, tentunya dengan cara-cara yang elegan, ya kan? Saya sempat terpikir, ya, karena waktu itu saya sudah pernah menggugat masalah kebocoran data, saya terpikir ingin menggugat juga Kominfo gitu ya, dalam pengertian ya jeruk makan jeruk. Dia yang membuat regulasi, dia yang membuat sistem elektronik, tahu-tahu dia nggak daftar. Ya, ini mudah-mudahan udah terdaftar sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalam Peduli Lindungi, kalau rekan-rekan lihat ya, di dalam syarat dan ketentuan, itu ada klausula pembebasan tanggung jawab. Ya, artinya Kominfo atau negara, di situ ditulis negara tidak bertanggung jawab kalau terjadi kegagalan terhadap sistem, kalau ada virus, kalau terjadi kebocoran data dan sebagainya. Nah, ini udah saya laporkan ke Presiden bahwa ini nggak boleh seperti ini, dan juga ke Kominfo dan Kementerian Kesehatan. Saya akan cek itu apa dirubah apa belum. Kalau belum dirubah, mungkin eskalasinya ya pelaporan kita nggak diterima, ya tentu harus dengan cara yang lain. Artinya apa? Di sini cara-cara untuk melindungi data pribadi. Ya, pertanyaannya kan kalau misalnya negara pun belum bisa, ya harusnya negara duluan yang mencontohkan bahwa data pribadi itu harus dilindungi. Walaupun sudah banyak sekarang upaya-upaya untuk itu, namun tetap harus ada koreksi, ada partisipasi dari masyarakat. Nah, itu tadi kalau pemerintah sebagai pengelola data pribadi. Kalau swasta, ini juga menjadi kasus yang sering terjadi, ya. Contoh yang waktu itu platform belanja, ya, sampai 91 juta pelanggan bocor. Kewajiban dia kalau terjadi kebocoran tidak dijalankan, yaitu menginformasikan kepada para pemilik data tentang data-data apa saja yang bocor. Itu nggak dijalankan. Sehingga waktu itu saya menggugat. Saya gugat platformnya dan saya gugat juga Kominfo. Karena Kominfo seakan diam saja. Ternyata di pengadilan dikatakan bahwa itu masuk ranahnya PT UN, bukan pengadilan negeri. Tapi akhirnya saya tetap banding dan nantinya dan saya udah kasasi karena di pengadilan tinggi juga tetap kalah. Dalam pengertian setelah itu kejadian, barulah Kominfo memberikan peringatan tertulis kepada si platform tersebut dan juga memberikan masukan agar kebocoran data tidak terjadi lagi. Artinya apa ya? Jangan digedor-gedor dulu dengan gugatan baru diberikan sanksi, ya. Harusnya nggak sampai terjadi kebocoran, tetapi harusnya dilindungi. Apakah itu dari sistemnya? Nanti saya harus banyak belajar juga nih dari Aji, dari Kosasi, ya. Karena saya terus terang info-info ini dari teman-teman milenial ini nih, dapat info-info tentang gini Bang, cara kerjanya gini. Akhirnya saya jadi diperkaya juga nih dengan seperti ini. Tapi dalam pengertian bukan untuk menyiasati atau membocorkan data pribadi orang, justru gimana cara kita untuk melindungi. Nah, dari kasus-kasus tersebut ternyata nggak berhenti. Setelah kasus belanja online ada kasus asuransi, ya, asuransi BUMN. Kemudian ada kasus juga yang bocor tentang BPJS misalnya. Jadi masih banyak. Nah, tandanya apa? Kalau masih banyak seperti ini, tandanya pengawasannya pun belum berjalan dengan baik. Tentunya kita harus terus mengkoreksi. Kenapa pengawasan tidak berjalan dengan baik? Ya. Nah, ini yang pihak yang kedua yang melindungi data pribadinya. Ketiga, yang harus melindungi data pribadinya adalah si pemilik data sendiri. Caranya bagaimana? Nah, dia ini jangan mengumbar datanya itu bisa KTP-nya, bisa juga hal-hal misalnya yang menyangkut foto dan lain-lain. Masalahnya adalah sekarang ini ya aplikasi-aplikasi yang diminati oleh pelanggan, oleh konsumen, oleh nasabah, terutama pinjol, itu bisa mengakses handset dari si peminat terhadap barang atau pinjaman misalnya. Jadi dia mewajibkan harus bisa mengakses dulu baru kita bisa menggunakan jasanya, bisa membeli barangnya. Nah, ini yang menurut saya juga harus diperhatikan oleh pemerintah, harus diberi regulasi. Contoh, untuk pinjol, tadinya memang pinjol ilegal itu, atau semua pinjol, tadinya meminta akses kepada kontak, akses kepada foto, akses kepada data, dan sebagainya. Tapi OJK akhirnya melarang dengan mengatakan bahwa yang boleh adalah camilan, kamera, mikrofon, dan location. Walaupun location juga kok kayaknya kita dibuntutin terus gitu ya. Kalau peduli lindungi masih
masih reasonable, kita dibuntuti supaya kita diperingatkan jangan masuk situ, di situ daerah zona merah dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemilik data. Jadi dia juga bertanggung jawab terhadap datanya sendiri. Jadi jangan mengumbar data. Tapi memang masalahnya aplikasi-aplikasi meminta data-data tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, pilih aplikasi yang memang tidak terlalu banyak meminta data. Contoh misalnya untuk transportasi online pun ada beda nih, antara yang satu dengan yang lain juga itu ada beda. Terus juga untuk hal-hal lain, belanja, marketplace ada yang beda juga. Jadi ada juga aplikasi yang tidak perlu mengakses ke kontak kita atau ke foto dan sebagainya. Atau kalaupun mengakses itu hanya untuk sesaat aja ketika kita memasukkan jati diri, misalnya foto kita untuk profile misalnya. Nah ini nanti mudah-mudahan teman-teman saya ini Kosasi, Aji bisa menjelaskan apakah memang harus seperti itu. Karena Permenkominfo juga sudah menyatakan data yang diminta adalah minimal data yang berhubungan dengan kegunaan dari aplikasi tersebut atau transaksi. Jadi nggak perlu diminta semua data, tapi yang minimal aja. Contoh saya mau sebutkan, ada satu aplikasi beli tiket bioskop, itu minta semua data, foto, akses, dan sebagainya. Itu apa gunanya? Padahal kita cuma mau beli tiket dari online. Ya kan? Kemudian contoh antri untuk daftar antrian untuk mengurus paspor baru atau perpanjangan itu juga harus memberikan semua akses handphone. Saya sudah pernah menyampaikan keberatan dan masukan kepada Kemenkumham. Mudah-mudahan sudah berubah. Jadi hal-hal ini mohon teman-teman ya generasi milenial ini coba terus memberi masukan. Ini Bang ada ada celahnya di sini yang bahaya untuk masyarakat. Kalau memang belum berani mengungkapkan sendiri, ya kita bisa sama-sama mengungkapkan. Ya, toh ini semua demi kebenaran dan demi melindungi masyarakat, data masyarakat. Satu itu, dan yang kedua demi melindungi negara Republik Indonesia. Karena juga data-data ini bukan hanya disimpan di Indonesia, tetapi disimpan di negara lain. Ya, nah ini yang kemudian harus betul-betul masyarakat sebagai atau individu sebagai pemilik data harus bertanggung jawab juga terhadap data pribadinya. Contoh lain sekarang yang sedang marak foto selfie misalnya. Kalau mau berlangganan internet misalnya di rumah ada satu provider, ada satu perusahaan BUMN bahkan itu yang mewajibkan harus foto selfie dengan KTP. Nah, oke, pertama itu untuk verifikasi. Tetapi yang ada lagi kebijakan lain di mana kalau ada layanan yang dilakukan di rumah harus foto bersama pelanggannya. Dan yang foto itu adalah si petugasnya. Nah ini kan nggak masuk di akal hal-hal seperti ini. Kalau kita masukkan foto dengan KTP kita selfie ke aplikasi itu masih lebih aman ya karena apa di aplikasi mereka memberikan jaminan tanggung jawab terhadap pemeliharaan data. Tapi kalau yang foto kita adalah petugas, kemudian itu hanya untuk bukti katanya dia serahkan ke manajemen, itu kan nggak aman. Siapa yang tahu nanti petugasnya nggak kerja di situ lagi dan sebagainya. Yang kedua, sekarang juga saya gencar untuk menasehati tanda kutip ya online bukan online untuk pengiriman barang. Sekarang ini kita udah kalau barang dikirim harus foto. Saya seberapa kali anak saya mesan gitu, kalau dia datang mau minta foto saya marahin. Nggak boleh foto saya bilang. Kalau mau foto rumahnya silahkan. Ya kan, tapi nggak boleh foto orangnya. Nah ini juga jangan sampai hal-hal ini merajalela gitu, seakan-akan semuanya gampang kita difoto. Nah, sama halnya juga banyak regulasi yang harus dilakukan. Kalau kita ke gedung-gedung, kita kasih KTP. Ada yang cuman dipegang, ditukar kartu masuk. Ada yang direkam, difotokopi. Ada yang masuk di-scan, gitu kan? Di-scan maksud saya. Nah ini kan kita nggak tahu jaminannya gimana, KTP kita mau diapain. Harusnya gedung itu membuat satu statement bahwa data yang kami pegang ini akan kami jaga, tidak akan kemana-mana. Nah ini harusnya juga regulator kita mewajibkan seperti itu. Jadi data itu tidak selalu diberikan secara online, tapi juga secara manual atau secara langsung juga bisa. Tinggal bagaimana si pemilik data memberikannya dengan izin dan si pengumpul data juga menjamin bahwa data itu nggak akan kemana-mana. Nah, jadi itu 3. Yang terakhir siapa yang wajib
melindungi data pribadi, yaitu penegak hukum. Ya, kenapa saya katakan penegak hukum ini walaupun terakhir tapi sangat penting, karena dia yang harus menghukum, dia yang memberikan sanksi. Saat ini memang kalau dari mengacu kepada GDPR di Eropa, itu sanksinya bisa puluhan juta US. Tetapi Indonesia mungkin belum ada sanksinya seperti itu, tetapi maksud saya kalau udah berupa pidana, maka penegak hukum dalam hal ini polisi bisa langsung bertindak. Harus ada efek jerah. Contoh, beberapa kasus sebenarnya sudah bisa dilakukan penegakan hukum, ya kan? Tapi khusus data pribadi ini saya belum melihat. Mungkin nanti kalau Aji atau Kosasi ada contoh bisa diungkapkan. Kasus kebocoran pulsa kebocoran pencurian pulsa tahun 2011 yang saya laporkan itu sudah bisa diketahui siapa yang mencuri pulsa dan bahkan sudah dihukum. Sayangnya hukumannya hanya denda karena Undang-Undang Konsumen hukumannya itu pidana atau denda, pidana penjara atau denda. Jadi kenakanlah denda 750 juta. Ya, tapi paling tidak sudah ada hukuman efek jerah terhadap itu. Sehingga apa? Kasus-kasus pencurian data pribadi pun harusnya bisa dilakukan. Pencurian pulsa waktu itu bisa, ya kan? Sekarang juga pencurian data pribadi harusnya bisa. Mudah-mudahan mulai ada proses-proses hukum terhadap pencuri data pribadi ini. Ya, ini yang saya maksudkan, jangan hanya administrasi sementara keuntungan ya dari penjualan kebocoran data itu kalau disengaja itu udah banyak sekali. Kalaupun dia hanya bayar denda itu nggak berapa dibandingkan dengan keuntungan dia mengambil data pribadi. Nah, ini yang perlu sekali dilakukan oleh penegak hukum. Hal lain adalah berdasarkan data 2021 pengguna internet di Indonesia 202 juta. Nah, bayangkan saja ketika berapa persen, nggak sampai 1% saja udah berapa itu yang kalaupun ada kebocoran data. Kalau 202 juta seperti contoh 91 juta pelanggan waktu itu di marketplace, maka itu sudah hampir 50%-nya bocor. Nah, artinya maksud saya penegak hukum juga harus canggih dan saya yakin patroli siber kita juga canggih. Ya kan bisa melakukan pelacakan kalau memang terjadi hal seperti itu. Dan disinilah sangat penting bukan hanya mencari orang yang mencuri, tapi bagaimana mencegah terjadinya pencurian data. Ini saya pikir nanti teman-teman bisa menyampaikan bagaimana kalau perlu kita nanti dari forum ini kita bisa memberikan masukan ke pemerintah. Kita jangan hanya diam aja di sini, tapi kita juga saya ajak teman-teman di sini ya bisa memberikan masukan ke pemerintah apa yang harus dilakukan. Jangan hanya sanksi hukum, ya datanya udah bocor entah kemana dan entah ke negara mana. Tapi bagaimana mencegah data itu bocor? Nah ini yang paling penting. Jadi pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap data pribadi juga harus tahu tugasnya, harus tahu di mana hak dan kewajibannya. Kemudian yang paling penting lagi bagaimana regulasi kita ini bisa melindungi, terutama undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi semoga acara ini, dan saya yakin acara ini pasti bermanfaat, berguna untuk kita semua, dan kita juga menjadi agen-agen perubahan, ya agen-agen perubahan untuk kemajuan bangsa ini. Terus maju, dan tentunya yang muda harus maju. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang David Tobing atas keynote speech-nya. Mungkin nanti saya boleh tagih ya Bang ya untuk yang kasih masukan ke pemerintah, karena ini salah satu concern saya juga secara pribadi. Paling enggak bagaimana caranya kita bisa menanamkan sebuah budaya atau culture yang menghargailah data pribadi gitu. Jadi bukan orang lain yang menghargai data pribadi orang lain juga. Tapi dari kita sendiri juga harus bisa menghargai bahwa data pribadi kita adalah sesuatu yang sakral gitu. Karena kan memang lumayan banyak lah orang-orang yang menyepelekan nama mereka, email, nomor telepon untuk disebar kemana-mana, klik yes untuk bisa pakai aplikasi apapun, untuk mendaftar di apapun, tapi nggak tahu resikonya
seperti apa sebetulnya seperti itu. Nah itu yang sangat menarik Bang. Nah ada satu hal tadi yang dari pernyataan Bang David mengenai yang paling penting mengenai data pribadi ini adalah izin dari si pemilik datanya itu sendiri. Kalau mungkin ini saya buka dari Bang Kosasih dulu ya Bang ya. Ini kan kalau kita mau membicarakan mengenai izin dari data pribadi itu, atau misalnya izin pengelolaan, izin pengumpulan datanya, izin penampilan datanya, terus kemudian izin juga terhadap transfer data-data yang dilakukan, kita kan sebetulnya harus tahu dulu, kira-kira apa sih data pribadi itu, sejauh mana data pribadi itu yang harus kita lindungi gitu. Apakah memang cuma nama, alamat email, alamat, lokasi, dan sebagainya, apakah juga foto kita juga termasuk data pribadi, apakah foto anak kita juga termasuk data pribadi, atau seperti apa kira-kira Bang Kosasih? Silakan Bang. Ya, makasih Naufal, dan makasih juga Bang David, paparannya luar biasa. Mungkin itu udah bisa memberikan overview terkait dengan concern seputar pelindungan data pribadi di Indonesia. Saya rasa semua yang disampaikan oleh Bang David itu penting sekali. Mungkin nanti saya coba touch sedikit ya Bang ya untuk kasih tanggapan sedikit. Tapi yang ditanyakan oleh Naufal itu penting. Apa itu data pribadi gitu. Jadi sebelum kita berbicara terlalu jauh, bagaimana melindungi data pribadi, kita harus tahu dulu apa itu data pribadi. Dan kalau mungkin Abang Mbak coba cek ke peraturan, di peraturan dia tidak akan bilang secara spesifik data pribadi adalah nama, email, tanggal lahir. Biasanya mereka tidak akan menyebutkan seperti itu, tapi akan diberikan suatu definisi. Nah, saya coba ambil definisi yang sekarang ada di PP 71 tahun 2019. Ini menurut saya definisi yang paling tepat saat ini, walaupun di Permen Kominfo 20/2016 juga ada definisinya juga. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, ini perlu kita garis bawahi, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Oke, jadi di sini ada beberapa unsur. Nah, ini mungkin kalau dulu waktu kita belajar hukum pidana, kita lihat unsur-unsurnya satu persatu. Jadi ini definisinya memang bisa dibilang cukup rumit, tapi kita coba pahami satu persatu ya unsur-unsurnya. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang. Nah, ini berarti yang pertama seseorang, ini tentang individu, bukan tentang badan hukum. Jadi data tentang perusahaan itu bukan data pribadi. Data tentang Raditya Kosasih dan tentang saya itu data pribadi karena saya adalah seseorang. Tentang Bang David, tentang Bang Aji itu tentang orang tertentu gitu. Tapi data tentang Iluni FHUI misalkan sebagai suatu entah perkumpulan, entah badan hukum atau komunitas itu bukan bukan termasuk data pribadi. Yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Jadi misalkan nama, ya kalau kita lihat nama, misalkan itu nama lengkap, itu mungkin bisa mengidentifikasi seorang tertentu, apalagi ketika misalkan namanya itu sangat unik gitu ya. Tapi ada juga yang harus yang dapat mengidentifikasi seseorang jika dikombinasi dengan data lain. Misalnya tanggal lahir 3 Mei 1990. Nah, kalau hanya tanggal itu, dan kita tidak tahu itu tanggal lahir siapa, itu bukan data pribadi. Tapi ketika kita kombinasikan tanggal lahir, tanggal, dan nama, ini jadi kelihatan, oh ini tanggal lahirnya si A, misalkan. Nah, itu jadi data pribadinya si A. Jadi kita mesti lihat konteksnya. Ketika kita melihat sebuah tanggal, dan kita tahu ini tanggal lahir, ini dikombinasi dengan informasi lain yang bisa mengidentifikasi individu atau tidak. Kalau tidak, hanya tanggal lahir, itu bukan data pribadi. Nah, lalu baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, mungkin yang secara langsung ini kan nama, itu kan langsung bisa mengidentifikasi. Foto itu bisa mengidentifikasi tertentu gitu. Tapi kalau misalkan kadang nomor telepon, kita mesti telepon dulu gitu, baru kita tahu. Atau misalkan ada yang data-data yang alamat, kita masih datang ke alamat itu baru kita tahu itu alamatnya siapa. Jadi kadang itu juga tidak langsung, secara tidak langsung itu bisa mengidentifikasi individu tertentu. Nah, lalu melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Nah, sekarang mungkin zamannya digital, semua serba elektronik. Tapi tetap kita mesti ingat juga, misalkan kita beli barang online, kita dikirimin paket.
Nah, di paket itu ada labelnya ini untuk siapa. Itu sebetulnya termasuk data pribadi gitu kan. Jadi itu dicetak di situ jelas nama kita siapa. Kadang ada yang sudah pakai number masking, ada yang belum. Tapi memang biasanya kalau misalkan belum, biasanya mereka mengungkapkan di privacy policy-nya bahwa data Anda mungkin diungkapkan untuk keperluan pengiriman barang dan itu akan dicetak di packaging yang akan dikirim kepada Anda gitu misalkan. Ada pengungkapan seperti itu untuk memintakan persetujuan kepada konsumen. Nah, itu harus diungkapkan gitu supaya konsumen nanti di kemudian hari tidak menjadi masalah. Loh, kenapa ada nomor telepon saya? Ya karena memang itu diperlukan untuk pengiriman, jika tidak ada orang di rumah akan ditelepon, misalkan seperti itu gitu. Jadi itu data pribadi. Jadi data pribadi itu kita harus lihat konteksnya. Misalkan nama, ketika misalkan namanya adalah Asep. Yang namanya Asep di dunia ini tidak mungkin hanya 10 orang, saya yakin lebih gitu. Nah, jadi nama Asep apakah sudah data pribadi? Belum tentu. Ketika ada nama Asep dan ada tanggal lahir, mungkin itu akan lebih spesifik dan akan, Asep yang tanggal lahirnya 3 Mei 1990. Nah, itu akan menjadi lebih spesifik dan mungkin mengidentifikasi individu tertentu. Jadi memang melihat data apa yang data pribadi dan apa yang bukan, itu memang kita harus sangat lihat konteksnya dan kita lihat apakah dari data yang disajikan itu bisa mengidentifikasi individu tertentu. Jika tidak, maka itu bukan merupakan data pribadi. Gitu Noval, semoga menjawab ya. Ya Bang, makasih banyak Bang. Jadi mungkin take out yang paling penting tadi, mungkin kalau misalnya dari Abang Mbak sekalian masih ada yang penasaran, tadi peraturan mana Bang untuk diperhatikan? Di PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ini penggantinya PP 82 tahun 2012 ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada Abang Mbak yang mau baca-baca sedikit, itu kan peraturan mengenai data pribadi kita tuh sebetulnya ada di mana-mana. Jadi sampai RUU PDP nanti mungkin dikeluarkan, kita harus cek satu-satu tuh, ada PP 71, terus kemudian ada Permen Kominfo, belum lagi nanti mungkin di sistem perbankan ada lagi mengenai perlindungan data pribadi, terus kemudian dari sistem kesehatan juga ada lagi perlindungan data pribadi, ketentuannya masing-masing. Nah, Bang Kosasi mungkin tadi kan sudah lumayan banyak juga ya yang dibahas bahwa ini sebetulnya data seseorang, bukan badan hukum. Kalau misalnya dibilang kalau institusi Iluni FAUI itu bukan data pribadi, tapi mungkin alumnusnya nama-nama, nomor handphone, email, terus apalagi angkatan, itu termasuk data pribadi gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman harus harus tahu juga bahwa apapun yang kita masukkan di dalam platform, apapun yang kita masukkan dalam sistem elektronik maupun non elektronik itu harus diperhatikan sebaik-baiknya. Nah, mungkin boleh tanya lagi ya ke Bang Kosasih ya sambil nunggu Bang Aji juga. Kan salah satu pembahasan juga tadi dari Bang David adalah mengenai klausula baku lah secara umumnya gitu ya. Jadi kan banyak tuh di terms of use, di privacy policy dari platform-platform, dari aplikasi-aplikasi yang menyebutkan bahwa oke, data kamu ini kita collect untuk misalnya identifikasi lokasi. Misalnya juga untuk tadi yang kata Bang Kos bilang untuk nomor telepon kalau misalnya paketnya nggak diterima sama orang bersangkutan. Nama pasti gitu kan. Sejauh apa yang bisa kita lakukan sebagai calon user terhadap klausula baku seperti itu Bang? Karena kan secara ekstrim gitu, kalau misalnya kita nggak setuju terhadap collection terhadap data pribadi kita, berarti kan kita nggak bisa pakai aplikasi tersebut. Gitu. Padahal kita ya mungkin perlu juga untuk pakai aplikasi tersebut karena mungkin kita mau belanja buat lebaran, atau misalnya kita mau kirim makanan buat orang tua, atau misalnya kita mau selfie sama teman-teman kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya Bang, sebagai user untuk tahu bahwa data-data kita yang di-collect dan diproses oleh aplikasi-aplikasi tersebut memang tepat guna gitu, bukan asal ternyata kita dimintain selfie padahal kita mau buat aplikasi buat belanja, kan nggak perlu muka kita juga gitu. Yeah. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai
konsumen sebagai user untuk antisipasi klausula baku seperti itu di aplikasi. Ya, oke. Jadi untuk klausula baku atau misalkan ini aturan-aturan yang dibikin oleh perusahaan platform ya. Jadi biasanya kan mereka punya mereka membuat aturan sendiri dan aturan itu mereka tuangkan dalam bentuk coding gitu ya, dalam bentuk code untuk coding untuk membuat aplikasinya itu. Jadi coding itu nanti akan menentukan flow-nya seperti apa dari platform itu sendiri dan misalkan data apa yang perlu diakses dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, menurut saya juga kita sebagai pengguna aplikasinya kita juga harus cermat gitu. Dan kita harus bisa menggunakan akal sehat kita. Apa yang tadi Bang David bilang itu betul bahwa misalkan kita mau menggunakan aplikasi ya tadi untuk belanja gitu, lalu buat apa mereka mesti minta foto selfie. Nah, itu kita harus pakai akal sehat kita juga dan mungkin kita juga harus berhati-hati sebagai konsumen. Jangan sampai semuanya kita iyain, jangan semuanya kita yes gitu. Kita mesti pikir lagi, memang perlu ya gitu. Misalkan tadi aplikasi untuk membeli tiket, mereka perlu sampai akses location, memang perlu ya untuk apa ya gitu. Nah, biasanya kadang kalau kita mau mencari penjelasannya itu bisa ke bagian privacy policy. Biasanya di privacy policy akan dijelaskan dalam melaksanakan kegiatan usaha kami dan agar Anda dapat menggunakan layanan dalam platform kami perlu mengakses kamera Anda untuk keperluan A, B, C, D. Nah, itu biasanya dijelaskan. Tapi jika tidak dijelaskan, ya tentu kita bisa bertanya kan, bertanya-tanya maksudnya ini kenapa dia perlu. Nah, kalau misalkan kita tidak menemukan jawabannya, ya mungkin kita perlu mempertimbangkan lagi apakah kita akan terus menggunakan platform tersebut gitu. Jadi penggunanya juga harus cermat gitu. Nah, tapi sebagai perusahaan platform biasanya ada hal-hal yang crucial untuk memang platform itu bisa berjalan dengan baik agar layanan bisa dideliver sehingga itu bukan merupakan suatu opsi apakah memang data itu diperlukan atau tidak, tapi ada data-data yang sifatnya opsional gitu. Nah, misalkan tadi ada kamera, location, files, foto. Nah, itu ada yang kita bisa misalkan matikan salah satunya. Jadi ada misalkan ketika kita matikan ya berarti kita misalkan tidak bisa menggunakan salah satu fitur, tapi fitur lain tetap bisa digunakan gitu. Nah, ketika memang akses ke misalkan kamera itu tidak krusial untuk platform itu bisa dijalankan, nah opsi itu harus diberikan kepada pengguna supaya dia bisa memilih apakah dia mau memberikan atau tidak. Nah, ini sama halnya juga ketika untuk direct marketing misalkan. Nah, untuk platform itu bisa berjalan, itu kan yang penting mereka mengakses data misalkan email gitu ya untuk keperluan memverifikasi kebenaran dari pengguna atau memverifikasi transaksi yang dilakukan. Nah, itu data memang diperlukan. Email dalam konteks itu sangat diperlukan. Tapi untuk direct marketing, sebetulnya itu harusnya bisa menjadi suatu opsional. Nah, opsi itu harus diberikan kepada pengguna. Jadi, pengguna selain melihat ke ketentuan-ketentuannya, kita juga bisa melihat di dalam beberapa platform sekarang sudah memberikan opsi manage your privacy gitu kan. Jadi kita bisa atur apa yang mau kita lakukan. Kita mau share data ke pihak ketiga nggak? Oh, kita nggak mau. Nah, itu bisa kita matikan. Nah, opsi itu sebaiknya mulai dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan platform agar pengguna juga yang merasa tidak nyaman dengan suatu fitur tertentu atau merasa tidak nyaman dengan, oh saya tidak mau kamera saya diakses, itu tetap bisa menggunakan layanan tapi dengan mengatur settingan privasinya gitu. Jadi mungkin akan sulit untuk kita merubah privacy policy hanya untuk kita gitu atau TNC-nya hanya untuk kita, tapi kita sebagai pengguna kita bisa melihat opsi apa yang kita punya di situ untuk bisa tetap menggunakan platform ini. Itu yang kita mesti lihat, Noval. Oke, I see. Mungkin satu lagi Bang Kosasi sebelum kita coba ke pembicara yang satunya lagi kan tadi dibilang adalah mengenai soal pemrosesan dari si platformnya itu sendiri, terus kemudian ada opt-out dari si penggunanya gitu kan, diberikan opsi apakah data pribadinya mereka bisa diolah terus atau ada beberapa ada beberapa data pribadi yang mungkin kita bisa kita matikan gitu ya, kita pilih untuk kita keluarkan dari platform tersebut. Nah,
Kalau sebetulnya di karena saya lumayan tertarik nih Bang Kosasi, karena kan tadi dibilang untuk direct marketing ya. Um, saya lumayan agak sering juga baca-baca dari privacy policy dari bank gitu, atau misalnya dari platform-platform yang lain yang bilang bahwa data-data Anda mungkin atau akan diberikan kepada pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Terus kemudian akan diberikan juga kepada grup perusahaan. Akan diberikan kepada siapa? Vendor pihak ketiga kami gitu yang melakukan kerjasama dengan kami gitu. Tapi kan sepengetahuan saya ya Bang, mohon koreksi kalau misalnya salah. Sepengetahuan saya juga, kalau misalnya memang ada transfer terhadap data pribadi atau misalnya ada pengolahan data pribadi, itu kan dari awal sudah harus diberitahukan kepada pengguna the exact purpose terhadap pengolahan, transfer, dan collection terhadap data tersebut. Nah, kan yang kita sering temukan juga, baru tadi siang tuh saya ditelepon sama dua kredit, satu kartu kredit, satu dari lembaga mana lah, yayasan atau apa gitu. Tiba-tiba di WhatsApp ada yang langsung telepon gitu. Nah, itu kan apakah itu merupakan pelanggaran dari bisa dibilang klausula baku yang ada di privacy policy dari aplikasi-aplikasi tersebut gitu, dan itu kira-kira gimana ya, maksudnya apakah itu sesuatu yang diperbolehkan untuk kirim-kirim data ke pihak ketiga yang kita nggak tahu pihak ketiganya siapa, terus kemudian dari si KTA itu, atau misalnya yang menawarkan pengurusan cicilan rumah lah, apakah itu sering banyak tuh di SMS kayak gitu juga. Nah itu kan kira-kira dapat dari mana nih Bang orang-orang ini nih, dan kenapa kok tiba-tiba bisa di kita, dan terutama mungkin yang paling bisa ditanyakan juga, yang boleh dan berhak untuk kita lakukan tuh apa aja gitu, sebagai pemilik data yang tiba-tiba dikontak out of nowhere gitu Bang. Ya, jadi gini, kita dalam konsep pelindungan data itu kan kita mesti jelas ya, ketika kita membutuhkan suatu data tertentu, tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, ketika tujuannya untuk menggunakan platform itu, untuk memberikan layanan di platform itu, nah itu merupakan alasan yang sah kenapa data-data itu diperlukan gitu. Tapi ketika untuk keperluan pihak ketiga yang mereka bisa menggunakan untuk kepentingannya sendiri, itu seharusnya ada persetujuan tambahannya lagi, atau itu dianggap secondary purpose, bukan primary purpose, karena primary purpose-nya adalah untuk menggunakan aplikasi atau platform itu. Tapi untuk jika dibagikan dengan pihak ketiga, untuk tujuan pihak ketiga itu sendiri, yang tidak terkait dengan platform ini, maka itu dianggap untuk secondary purpose atau keperluan tambahan atau keperluan lain yang memang tidak termasuk di konsen sebelumnya. Nah, itu sebaiknya memang dimintakan, bukan sebaiknya. Itu seharusnya dimintakan konsen lagi gitu, karena itu sudah berbeda dengan konsen yang awal gitu. Nah, yang kita sering temukan kan sama KTA ini, kadang kita juga nggak tahu ya Noval, itu mereka dapat datanya dari mana. Dan saya rasa cukup jelas ya di media, banyak yang pernah membahas juga, ada yang media yang pernah mengulas tentang praktek jual beli data. Nah, ini kan yang sebenarnya melanggar gitu. Apakah memang ketika kita memberikan data itu untuk diperjualbelikan? Saya cukup yakin tidak ada orang yang mau memberikan datanya untuk diperjualbelikan gitu. Jadi ya walaupun kita mesti cek ya ke privacy policy-nya gitu. Kalau misalkan di privacy policy itu dan memang data ini bukan untuk diperjualbelikan. Nah, kalau pada kenyataannya memang ada yang memperjualbelikan data itu, tentunya itu merupakan pelanggaran dari konsen yang sudah didapatkan dari konsumen. Tapi kita juga mesti lihat apakah ini memang praktek yang dilakukan oleh perusahaan atau oknum. Kalau memang ini oknum, ya oknumnya yang harus ditindak. Misalkan ada pencurian data lalu dijual gitu kan. Nah, ini kan berarti kan oknum gitu ya, bukan praktek dari perusahaan tertentu gitu. Nah, tapi ini mungkin kita mesti hati-hati juga ketika kita melihat dari awal, harus jelas tujuannya untuk apa gitu. Tapi kan tidak mungkin untuk semua vendor yang mau kita gunakan, kita ungkapkan semua di depan gitu. Karena gini,
untuk membuat suatu aplikasi, kita pasti memiliki banyak vendor, misalkan vendor penyedia cloud-nya, vendor misalkan penyedia untuk CRM-nya juga gitu, misalkan untuk vendor untuk baik yang terkait dengan platformnya maupun terkait dengan back office-nya. Vendornya pasti banyak gitu. Rasanya hampir nggak mungkin ada suatu perusahaan yang benar-benar tidak punya vendor sama sekali, apalagi jika itu platform besar gitu. Nah, pasti mereka punya vendor. Nah, tapi kan juga memang tidak mungkin ketika vendornya itu harus dijabarkan satu persatu gitu di privacy policy. Tentunya si user yang baca juga pasti, wah, ngapain saya perlu tahu vendor ini, dan pada akhirnya dia udahlah saya nggak baca ya privacy policy-nya gitu kan. Jadi privacy policy juga harus mudah dibaca. Jadi menurut saya selama memang di situ dia bilang data Anda mungkin dibagikan kepada vendor untuk tujuan memberikan layanan kepada Anda atau untuk tujuan operasional dari platform ini, itu masih dianggap kebutuhan yang wajar gitu kan, dan memang dibatasi hanya untuk kebutuhan itu. Tapi tidak untuk diperjualbelikan atau dipergunakan untuk kepentingan dari si vendor itu sendiri. Kalau vendor itu mau menggunakan untuk kepentingan dia sendiri, antara harus didapatkan konsen tambahan atau vendor itu harus mendapatkan konsen langsung dari si penggunanya itu sendiri. Jadi mereka tidak bisa serta-merta langsung menggunakan berdasarkan konsen yang diberikan kepada perusahaan platform itu gitu. Walaupun itu mesti di double check lagi ya ke privacy policy-nya, tapi dari berapa privacy policy yang saya baca, walaupun mereka mengungkapkan kepada vendor, kepada grup perusahaan, itu tetap dibatasi biasanya hanya untuk keperluan memberikan layanan-layanan atau keperluan operasional dari platform atau perusahaan ini. Seperti itu. Jadi ketika untuk keperluan lain, itu harus ada konsen tambahan atau konsen baru yang dimintakan. Kalau secara praktek itu memungkinkan nggak ya Bang? Maksudnya kan kalau kita ada konsen tambahan, konsen di awal akan sangat praktis gitu. Maksudnya kan untuk pemakaian aplikasinya, untuk pemakaian platformnya, apapun itu yang mau kita lakukan, apapun itu yang mau kita pakai, pasti akan lebih praktis kalau kita dapat konsepnya di awal. Tapi kalau misalnya ternyata ada pembaharuan itu, kira-kira yang updating dari si konsepnya ini yang harus si user aware, apakah lewat pembaharuan privacy policy atau misalnya dikirimin email secara masing-masing ke masing-masing user, atau kayak gimana kira-kira yang harus user aware itu seperti apa kira-kira yang common practice-nya? Oke, gini, mungkin itu kita mesti lihat tergantung pembaharuannya, pembaharuan dalam hal apa. Ketika pembaharuan dalam konteks perusahaan itu punya pemrosesan baru yang memang dia perlukan ke depannya untuk keperluan dia menjalankan usahanya, dia masukkan itu di privacy policy gitu, karena itu sesuatu yang akan terjadi secara terus-menerus gitu, dan memang dia butuhkan untuk kepentingannya dia dalam menjalankan platform ini. Tapi ketika itu hanya untuk misalkan suatu project atau suatu inisiatif atau suatu campaign tertentu, misalkan ada suatu perusahaan platform yang dia bekerja sama dengan misalkan bisa dibilang misalkan platform lain yang menyediakan layanan untuk pencatatan keuangan misalkan. Nah, apakah dia mau menggunakan layanan dari perusahaan lain itu gitu. Nah, kalau mau datanya akan diberikan kepada perusahaan itu. Nah, di situ kan bisa nanti jika Anda ingin mengikuti program ini, Anda bisa masukkan data Anda, atau Anda setuju bahwa data Anda akan diberikan ke perusahaan ini untuk keperluan onboarding di sistem mereka gitu. Nah, jadi tergantung pembaharuannya seperti apa, apakah itu sifatnya one time atau sifatnya berkesinambungan. Kalau sifatnya one time, itu bisa berbagai cara, misalkan lewat email atau di website, atau ada simple consent wording ketika di web page-nya ketika kita mengakses program itu. Atau kalau misalkan ada ini terkait dengan suatu produk yang ada di aplikasinya, ketika mereka mau mengklik misalkan produk itu, bisa juga langsung ada pop-up notification-nya gitu kan. Apakah Anda mau mengakses produk ini? Kalau Anda mau mengakses produk ini, maka kami akan mengakses kami membutuhkan data KTP Anda dan misalkan NIK Anda dan sebagainya. Klik setuju jika Anda ingin terus menggunakan aplikasi ini, atau Anda setuju dengan ketentuan ini. Klik setuju. Nah, itu kan bisa direkord kan lognya, timestamp-nya, kapan dia memberikan konsen itu di back end dari si perusahaan platform itu. Jadi bentuknya seperti apa, macam-macam tergantung pembaruan atau tergantung konsen itu dibutuhkan untuk apa, gitu, Noval.
Nah, sorry Bang, nanya terus karena ini sebetulnya agak lumayan menarik untuk kita gali lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kita bicarakan mengenai yang konsen itu tadi ya Bang ya, melanjutkan mengenai konsen. Kan kalau dari peraturan yang saya tahu juga, konsen harus diberikan secara eksplisit kepada pihak yang melakukan pengumpulan datanya. Tadi kan Bang Kos bilang kalau misalnya kita ada kayak kasih semacam satu paragraf kecil atau misalkan bahkan satu atau dua kalimat, terus kemudian kita klik setuju, itu kan mungkin bisa dianggap sebagai express consent gitu ya, atau explicit consent. Tapi kan kita juga sering temukan juga di platform-platform yang dengan terus menggunakan aplikasi ini berarti Anda sudah dianggap setuju dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan, atau misalnya sudah setuju dengan privacy policy atau terms of use yang kita miliki gitu. Nah, secara hukum mungkin Bang David juga boleh menambahkan juga Bang pendapatnya mengenai ini. Nah, secara hukum kira-kira itu apakah sesuatu yang diterima ya berdasarkan peraturan? Maksudnya kan kita nggak belum memberikan konsen secara express consent gitu, dan bahkan mungkin aja kita juga nggak baca secara habis gitu ketentuannya seperti apa. Nah, apakah dengan terutama kata-kata yang bilang bahwa dengan menggunakan aplikasi ini secara terus-menerus atau terus menggunakan aplikasi ini kamu dianggap sudah setuju. Nah, menurut Bang Kostasi dan Bang David, fenomena seperti ini tuh apakah memang sesuai dengan hukum ataukah memang harus ada yang harus kita perhatikan lagi atau bagaimana Bang? Silakan mungkin Bang David dulu. Ya, jadi memang tergantung dari si pemilik data. Disinilah perlu kesadaran dari pemilik data, karena terkadang ya dia lebih mementingkan bagaimana dia bisa mengakses aplikasi misalnya, sehingga dia bisa bertransaksi melalui aplikasi tersebut, dibandingkan dia menjaga kerahasiaan datanya. Terus terang, yang namanya syarat dan ketentuan, terms and condition itu kita nggak tahu. Ya, nggak tahu karena apa? Kita nggak baca seluruhnya, langsung yes, oke, dan sebagainya. Padahal contoh, ada satu aplikasi tiketing online. Itu penyelesaian sengketanya di Singapura dengan memakai hukum Singapura. Bayangkan bagaimana kita urusan cuma beli tiket misalnya 500.000 atau 1 juta, penyelesaian sengketa di Singapura. Ya kan? Nah, tetapi juga bukan berarti ketika kita menyatakan setuju terhadap kontrak elektronik, maka dianggap kita tidak bisa lepas dari situ. Pertama, kita bisa lepas dari situ ketika kita tidak lagi menginstall aplikasi tersebut dan kita bisa meminta data kita dihapus. Jadi nggak bisa itu dipegang terus. Jadi jangan lupa, selain kita uninstall misalnya, tetapi juga kita minta data kita dihapus. Yang kedua, kalaupun kita ditimbulkan kerugian karena transaksi tersebut, masih bisa kita menggugat. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan dalam kontrak elektronik tersebut juga adalah ketentuan sepihak. Oke, ketentuan sepihak disetujui oleh kita, tapi ternyata ketentuan sepihak itu melanggar hukum. Sehingga artinya kita juga sebagai pelanggan, sebagai konsumen, sebagai nasabah bisa dipulihkan dari sisi hukum kerugian-kerugian yang kita alami. Sementara sih itu. Baik Bang, ini mungkin ada satu hal tuh tadi yang cukup menarik. Kita bisa meminta data kita untuk dihapus pada saat kita melakukan uninstall terhadap aplikasinya. Nah ini kan mungkin Abang Mbak juga ada yang baru tahu informasi ini, karena saya juga baru tahu baru-baru ini gitu kan. Kenapa hal tersebut bisa dilakukan? Padahal kan terutama diskusinya adalah mengenai retensi dari data tersebut. Kalau berdasarkan peraturan kan retensi untuk data pribadi ini 5 tahun. Tapi mungkin Bang Kostasi, Bang David bisa koreksi saya lagi. Jadi begitu kita bisa melakukan uninstallment, data yang kita miliki sudah dianggap sebagai obsolete data atau data yang sudah
nggak guna lagi ibaratnya gitu kan, dan kita bisa meminta untuk penyelenggara aplikasi untuk menghapus. Tapi ya mungkin kita harus lihat juga nanti secara praktis itu bisa dilakukan apa enggak, karena kan ya mungkin kita juga sama-sama sadar bahwa enforcement terhadap penegakan data pribadi ini masih agak kurang gitu ya Bang David, sesuai dengan yang tadi Bang David sebutkan. Nah, kalau Bang Kosasih melihat fenomena yang tadi Bang, yang apa namanya, dengan terus menggunakan aplikasi ini dianggap setuju, nah itu kira-kira bagaimana ya Bang dari pandangan Bang Kos sebagai apa namanya, pelaku atau pelaku, bukan pelaku ya, bukan pelaku pelanggaran, tapi maksudnya terhadap sebagai aktivis data, pelindungan data ini. Waduh, dibilang aktivis. Mungkin ini mungkin saya lebih senangnya bilangnya orang yang berkutat dengan isu inilah on daily basis gitu ya, bukan aktivis juga. Cuman gini, biasa kita lihat di prakteknya ya, Naufal. Jadi pasal itu sebenarnya gini, seperti yang tadi Bang David bilang itu, apakah itu melanggar hukum atau enggak? Mungkin hukumnya tidak berbicara secara jelas apakah memang itu melanggar hukum atau tidak. Tapi pasal itu memang sebaiknya digunakan secara wajar. Apa yang saya bilang secara wajar di sini? Secara wajar dalam artian pasal itu bisa digunakan kalau ada perubahan-perubahan minor yang sifatnya di privacy policy yang tidak merugikan dari si pemilik data itu. Nah, pasal itu mungkin bisa digunakan gitu. Jadi tidak berarti setiap perubahan-perubahan kecil itu kita mintakan konsen. Kenapa? Karena sebetulnya kita tuh sehari-hari menggunakan aplikasi pasti banyak. Platform di satu HP atau bahkan ada yang punya 2-3 HP, itu banyak aplikasinya. Bayangkan kalau mereka ada perubahan sedikit, mereka minta konsen perubahan sedikit yang minor ya. Saya bilang yang minor, misalkan ada yang tadinya datanya di share kepada vendor, terus dia tambah misalkan jadi vendor dan konsultan gitu. Itu kan sebenarnya secara nature mirip, tapi dia update ketentuannya. Nah, ketentuan yang minor-minor seperti itu bisa ketika mereka tetap menggunakan, mereka dianggap setuju dengan perubahan itu. Nah, itu menurut saya masih bisa digunakan gitu ya, karena mungkin tidak akan merugikan dari si pemilik data itu sendiri. Tapi ketika ada perubahan yang cukup masif, misalkan tadinya dia bilang di privacy policy-nya bahwa data-data yang dikumpulkan ini kita gunakan untuk keperluan memberikan layanan kepada Anda melalui platform ini. Lalu tiba-tiba mereka menambahkan satu klausula bahwa kami juga dapat menjual data Anda ke pihak ketiga lainnya. Nah, itu kan perubahan yang cukup masif dan pengguna pasti akan, saya keberatan dengan data saya dijual gitu. Nah, itu sebaiknya tidak menggunakan pasal itu sebagai dasar untuk dianggap sebagai konsen dari pengguna, tapi harus dimintakan konsen tambahan. Nah, biasanya kalau ada pemberitahuan yang atau perubahan yang cukup masif, ada dua hal yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Pertama, sekedar notifikasi atau memintakan konsen ulang gitu. Ketika memang hal-hal itu sifatnya additional atau sebenarnya juga mungkin nggak terlalu harmful, itu mungkin diberikan notifikasi, lalu juga di-refer ke pasal itu. Jika Anda tetap menggunakan, dianggap setuju. Tapi ketika perubahan cukup masif, itu harus dimintakan lagi konsennya dan di-record lagi di sistemnya. Sudah dimintakan kembali konsennya dan mereka setuju gitu. Nah, bagaimana cara memintakan konsen atau memberikan notifikasi, ini yang juga mungkin tadi harus diperhatikan gitu. Kalau perubahannya dari privacy policy yang mungkin kita juga masih berhalaman-halaman dan perubahannya ada di pasal 3.1, ada di 4.2 gitu ya. Itu sebaiknya di-highlight. Apa sih perubahan-perubahannya? Kami memperbarui kebijakan privasi kami. Perbaruan yang kami lakukan adalah untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu di-highlight apa saja sih perubahannya. Sehingga pemilik data atau pengguna juga, ini pembaruannya. Oke, kalau ini pembaruannya apakah saya setuju atau tidak. Nah, itu kan bisa akan lebih mudah. Jadi mereka tidak mengalami apa yang namanya consent fatigue gitu kan. Kalau kita terlalu banyak yang minta konsen, itu juga tidak bagus gitu loh. Karena sebetulnya nanti mereka juga bisa mengalami yang namanya consent fatigue gitu. Nah, ini kenapa? Di Eropa dengan GDPR itu mereka sekarang menggunakan ada konsep legitimate interest sebagai dasar pemrosesan data gitu. Karena karena bisa pakai dasar legitimate interest, mereka tidak perlu memintakan konsen lagi gitu. Karena ini untuk menghindari terjadi yang namanya consent fatigue itu sendiri gitu. Tapi legitimate interest ini juga tidak mudah penggunaannya. Ada
balancing exercise-nya gitu ya, gimana cara kita membalance penggunaan legitimate interest ini dengan data subject rights itu sendiri. Jangan sampai ini juga menjeopardize dari hak-hak dari si pemilik data itu sendiri gitu. Thank you Bang. Ini mungkin sesuatu yang harus gue baca-baca lagi Bang soal legitimate interest ini. karena kan mungkin kalau kita bilang rezim peraturan di Eropa, peraturan di Amerika Serikat, bahkan di Southeast Asia, di Singapura, di Malaysia, mereka kan sudah lebih mature gitu ya mengenai framework terhadap pelindungan data ini, terutama dari segi infrastruktur hukumnya gitu. Nah, kita mungkin masih main catch up lah dengan tetangga-tetangga kita di Singapura dan Malaysia, dan kita mungkin harus lebih banyak berguru dan menyerap sedikit terhadap konsep-konsep yang ada di GDPR terutama. Nah, untuk melihat perkembangan dari RUU PDP secara umum, terus kemudian diskusi mengenai pelindungan data dan privasi secara umum juga. Kalau dari Bang Aji, ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan nggak Bang? Maksudnya apakah secara culture-nya kita juga sudah cukup bisa reseptif terhadap ketentuan yang sebetulnya penting, tapi nggak semua orang sadar bahwa ini penting, dan nggak semua orang sadar bahwa ternyata yang kita kasih konsen, ternyata data yang kita kasih ini tuh bisa dipakai sama orang lain, atau misalnya bisa diberikan kepada orang lain tanpa kita tahu. Jadi mungkin Bang Aji info-info terkait dengan perkembangan data pribadi di dunia internasional dan di Indonesia kalau misalnya ada Bang. Wah, pertanyaannya berat banget nih. Sebelumnya, selamat malam semua. Mohon maaf telat tadi, tiba-tiba ada call mendadak. Karena pertanyaannya berat, saya jawabnya santai aja, boleh nggak? Santai aja Bang, sorry. Saya jawabnya dengan pantun aja deh. Gimana nih? Ini saya punya pantun nih. Mulai ya. Jalan-jalan ke pantai Senggigi, di kiri laut, di kanan sawah dan padi. Kembangkan potensi diri dan bisnis dengan teknologi, tapi jangan lupakan perlindungan data pribadi. Mantap. Jadi, kalau di sini sebenarnya kita sebenarnya dari pantun ini apa yang hendak saya sampaikan adalah ada beberapa hal fundamental yang harus kita pahami dulu mengenai bagaimana teknologi itu bekerja untuk kita bisa memahami bagaimana aturan perlindungan data pribadi dapat mendukung teknologi tersebut. Pertama, bisnis maupun pelayanan publik pasti membutuhkan data untuk memberikan layanannya. Ya, nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau order GoFood, terus ditanya, rumahnya di mana Mbak? Wah, saya nggak mau kasih tahu, itu kan data pribadi saya, kan nggak mungkin kan. Pasti kan kita harus ada data yang kita berikan untuk bisa mendapatkan layanan. Itu hanya satu contoh, tapi contoh lain pasti akan banyak itu data-data yang dibutuhkan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan data. Baru kemudian setelah data itu maksimal, bagaimana kita bisa memastikan maksimalisasi data itu bisa dijalankan secara aman. Kedua juga yang ingin saya sampaikan di sini adalah setiap bisnis secara tradisional itu dalam satu dan lain hal pasti pernah memegang data pribadi seseorang. Meskipun dia perusahaan warung sekalipun dia bisa memegang data pribadi orang lain ya. Contohnya misalnya saya punya tukang sate ya, langganan di keluar dari rumah saya, cuma jalan 2-3 menit ada tikungan. Itu dia, karena saya sering banget pesen di sana, saya udah nggak pakai GoFood lagi, saya udah kenal sama dia, sama abang-abangnya, dia tahu nomor telepon saya, dia tahu saya suka pesennya apa, saya tinggal bilang WhatsApp ke dia, Bang pesen ya, dia udah tahu, dia kalau saya pesen berarti dagingnya kayak gimana, bumbunya, sambelnya dibanyakin, dia udah tahu. Berarti kan itu dia memegang data pribadi saya gitu sebenarnya. Meskipun dia hanya warung yang tidak beroperasi menggunakan teknologi. Tapi pertanyaannya, perbedaannya apa nih antara tukang warung dengan perusahaan-perusahaan yang berteknologi, yang teknologi yang skala besar lah. Tentu dengan kompleksitas data yang dimiliki, dengan banyaknya pengguna yang dia kelola, tentu menciptakan suatu tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar lagi. Artinya, kalau si tukang sate dekat rumah saya, mungkin yang orang yang pelanggan tetap seperti saya mungkin cuma 5-10 orang. Tapi kalau misalnya kita berbicara Gojek atau Traveloka atau Tokopedia, kita berbicara ratusan juta data pribadi di sana.
Jadi kalau istilah Spider-Man-nya kan ya with great power comes great responsibility juga gitu. Dengan akumulasi data yang begitu besar, apa yang kemudian bisa dipastikan untuk data pribadi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga poin sebelum kita masuk ke aturan, bahwa pada prinsipnya teknologi itu memang di satu sisi menciptakan resiko ya untuk kebocoran data pribadi, karena tadi misalnya makin banyak gitu data pribadi yang dia pegang, ada ratusan juta customer. Tapi di sisi lain teknologi pun juga sudah sangat berkembang selama beberapa tahun terakhir untuk bisa melindungi data pribadi. Bahkan untuk beberapa hal menggunakan teknologi jauh lebih aman daripada menggunakan non teknologi. Saya ambil contoh misalnya, zaman dulu kalau kita apply kartu kredit, maka kita didatangin sama orang, agen, terus kemudian kita ngisi formulir, agennya itu agen outsource pula kan, nanti si agen outsource ini dia akan kasih ke bosnya kumpulin, nanti bosnya dikasih ke orang bank, nanti orang bank kasih ke bosnya, terus sampai akhirnya masuk ke bagian kredit. Itu formulir kartu kredit kita udah lewat berapa orang tuh, mungkin bisa 7-8 orang sampai akhirnya masuk ke bagian kartu kredit yang kemudian diproses untuk melakukan aplikasi. Artinya anggaplah misalnya ada 7 atau 8 orang yang megang dokumen kita ya. Berarti kan ada potensi kebocoran 7 atau 8 orang. Ini bisa aja salah satu merasa, oh boleh juga nih gue jual. Diambil kemudian dia jual. Jadi potensi bocornya lebih banyak. Bandingkan dengan teknologi yang misalnya kita isi aplikasi, kita klik, datanya langsung masuk ke pusat gitu kan, ke pusat datanya, sehingga tidak harus melalui perantara 7-8 orang ini. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita pun juga harus mengapresiasi teknologi sebagai alat yang dapat melindungi data kita. Tapi tentunya ada risiko, tapi juga ada manfaatnya juga. Itu yang perlu kita pahami. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya Noval tadi mengenai aturan. Ya kalau misalnya kita berbicara aturan, sebenarnya aturan kita nggak kurang kok sebenarnya ya, sejujurnya ya kalau saya ditanya, Kominfo sudah ada aturan, meskipun dia hanya berlaku untuk sistem elektronik, tetapi ya faktanya memang masalah data pribadi, resiko data pribadi memang paling banyak di sistem elektronik. Dan sejauh ini Kominfo sudah cukup mengenforce peraturan tersebut. Memang ada yang bermasalah, seperti yang tadi Bang David sampaikan, ini kok peduli lindungi bagaimana? Ya itu karena memang pandemi, karena harusnya Kominfo bukan pengelola itu, yang mengelola itu harusnya Kementerian Kesehatan. Cuman karena dulu awal-awal pandemi buru-buru dikelola sama Kominfo, tapi sekarang sudah diserah terimakan ke Kementerian Kesehatan. Sehingga ketika ada masalah, Kominfo bisa menginvestigasi Kementerian Kesehatan. Ini pun yang Kominfo sudah lakukan juga ketika ada masalah di BPJS, ketika ada masalah di BUMN, Kominfo bisa melakukan investigasi. Bahkan ketentuan ekstrateritorial Undang-Undang ITE pun juga bisa diberlakukan. Contohnya apa? Pada saat tahun 2016 ketika ada isu 2017 ketika ada isu kebocoran Cambridge Analytica, Kominfo memberikan surat peringatan 3 kali ke Facebook karena telah melakukan pelanggaran data pribadi. Jadi sebenarnya peraturan kita not bad. Undang-undang ITE kita pun juga sudah mengatur mengenai peretasan ilegal, penetrasi akses ataupun sistem secara ilegal, yang mana artinya itu hacking ya. Hacking, peretasan itu sudah diatur secara pidana dan sudah di-enforce juga oleh Kementerian Kominfo, oleh polisi ya, cybercrime. Jadi sebenarnya not bad. Apa sih yang kurang? Yang kurang adalah sebenarnya menurut saya bukan di soal pidana, bukan soal di korporasi. Yang kurang itu adalah ketentuan kita sekarang mengecualikan pengendali data pribadi terbesar di Indonesia. Kalau mau tahu siapa pengendali data pribadi terbesar di Indonesia, itu bukan perusahaan, bukan swasta, tetapi adalah pemerintah. Pemerintah kita, tadi Bang David sudah sampaikan soal peduli lindungi. Peduli lindungi itu gila loh. Itu dia hit hariannya itu bisa sampai 40-50 juta per hari. Bayangkan Gojek harus bakar uang berapa puluh triliun tuh untuk mendapatkan transaksi 50 juta transaksi per hari. Atau Tokopedia atau Traveloka. Enggak, peduli lindungi cost-nya 0 gitu kan untuk kemudian dia bisa melakukan seperti itu. Jadi bisa bayangkan itu adalah pemegang data pribadi yang sangat besar. Contoh lain, pemegang data pribadi, pengendali data pribadi yang sangat besar di Indonesia, yang terbesar itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena tadi Noval bertanya, apa sih bagaimana kita perbandingan dengan negara lain? Percaya atau tidak, data biometrik kita di Indonesia itu adalah yang paling lengkap di dunia. Nggak percaya, cek aja. Mana waktu kita umur 17 tahun, kita sudah datang ke kecamatan, kita harus rekam nama, alamat, nama ibu kandung, golongan darah, termasuk data biometrik, termasuk retina, fingerprint, foto wajah, iris. Cek di negara lain, nggak ada yang seperti itu.
India, kecuali Cina ya. Kalau China rada beda deh. Kita lupakan. Kalau ngomongin teknologi ada China langsung beda soal ceritanya. Cuman di luar China lah. Di luar China nggak ada yang seperti itu. Australia aja mau ngumpulin fingerprint aja susahnya setengah mati. Sampai sekarang masih belum berhasil. Kecuali untuk urusan paspor. Di India itu kita terlengkap meskipun tidak terbesar ya. Kalau terbesar tentu yang populasinya lebih besar seperti India. Tapi di India mereka fingerprint mereka punya. Tapi ketika mereka enroll ke KTP-nya, ke kantor kelurahannya mereka, itu pada saat foto, dia pakai webcam. Jadi orang-orang kelurahannya dikasih laptop, terus kemudian disuruh foto menggunakan webcam. Jadi kualitasnya nggak terlalu bagus. Kalau di Indonesia, kalau masih ingat zaman kita umur 17 tahun datang rekam, itu kan kameranya yang high resolution, yang bisa nembak apa juga tuh, ada lasernya gitulah. Ya, jadi quote unquote terima kasih juga tuh sama korupsi KTP. Akhirnya belinya jadi kamera yang canggih-canggih gitu. Mungkin kalau nggak korupsi jadinya beli kamera yang murah kali, nggak tahu juga deh. Bercanda tapi. Cuma intinya adalah kita sebenarnya memiliki data yang sangat lengkap sekali dan tidak ada sedikit bandingannya dengan negara lain. Nah, inilah adalah suatu porsi besar dari data pribadi yang sebenarnya saat ini masih belum diawasi. Seperti yang tadi Bang David bilang, nih pemerintah bagaimana? Yang mau ngawasin siapa? Kalau misalnya suatu saat ya Kementerian Kesehatan ada masalah di Peduli Lindungi, Kominfo masih berani negur. Tapi kalau nanti misalnya masalahnya bukan di Kementerian Kesehatan, masalahnya di kepolisian gitu misalnya, Inavis, Indonesia National Fingerprint Identification System, e-tilang, ETLE, itu juga data pribadi, dia tahu plat nomor, muka orang yang mengendarai. Nah, maksudnya kalau kita bicara politik ya, apakah berani suatu kementerian kemudian melakukan investigasi terhadap kepolisian? Nah, hal-hal inilah yang menurut saya harus menjadi fokus dalam perlindungan data pribadi, aturan data pribadi di masa mendatang. Jadi kita fokus apa nih sebenarnya isu yang perlu kita tackle. Mungkin itu dari saya. Sorry kalau rada menyimpang sedikit dari pertanyaannya, Val. Nggak apa-apa, aman Bang. Keren banget Bang, justru Bang. Mungkin Abang Mbak yang udah ada pertanyaan, yang udah mulai gatel nih mau tanya-tanya ke Bang Aji, Bang Kosasi, Bang David. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa raise hand atau misalnya masukin aja pertanyaan di kolom chat. Kebetulan udah ada ini nih Bang Aji, Bang Kos, Bang David. Udah ada pertanyaan dari Ilham Bustami untuk para abang-abang panelis. Kriteria ideal apa yang dibutuhkan oleh Data Protection Authority? Apakah pemerintah ideal untuk ikut serta dalam penegakan perlindungan data, mengingat kebocoran data juga bisa dialami pemerintah. Gitu. Jadi mungkin ada dua layer nih pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama adalah untuk Data Protection Authority-nya sendiri, karena kan ini ya pembahasannya nggak selesai-selesai gitu kan kalau untuk membahas Data Protection Authority, apakah harus lembaga yang independen, apakah harus di bawah Kominfo, apakah justru harus dari pihak ketiga, apa dari ujung berung, itu kan diskusinya lumayan banyak gitu ya, dan lumayan dalam. Nah, kalau dari Bang Haji, Bang Kosasi, Bang David, kira-kira kriteria apa saja yang paling instrumental untuk si Data Protection Authority ini, gitu. Mungkin saya mulai dari Bang Kosasih dulu, boleh Bang, silakan. Iya, mungkin kita bisa lihat konsep yang juga dipakai di Singapura ya. Kalau di Singapura itu kan PDPC sebenarnya bukan yang independen ya, di bawah kementerian juga gitu. Tapi mereka clear bahwa pengaturan PDPA atau Personal Data Protection Act mereka itu mengatur untuk yang di lingkup privat. Yang di lingkup publik itu ada pengaturannya terpisah lagi peraturannya gitu. Nah, jadi karena itu pengaturan terpisah lagi, itu prosesnya pun nanti ada sendiri lagi jika jadi kebocoran ya gitu. Nah, jadi menurut saya kita tentukan aja dulu skopnya. Skopnya apakah mencakup yang di publik juga atau hanya di privat. Kalau di privat aja sebetulnya nggak apa-apa di bawah pemerintahan gitu kan. Cuman kalau memang di publik itu harus dikaji apakah itu nanti akan jadi konflik of interest atau enggak. Dan itu menurut saya bisa mengacu ke penerapannya di Singapura juga tuh sebagai contoh. Nah, saya tuh lupa. Ada yang saya udah nggak di situ, rumah itu sekarang dikontrakin. Ada yang masuk nih. Sorry ini kayaknya ada yang masuk deh suaranya. Nah, tadi saya kebetulan ibu saya itu tadi lagi di daerah situ. Sorry, ini tolong di itu katanya. Aku juga nggak
sama soalnya. Raffi. Oke. Sip. Oke. Ya, tapi jawaban saya tadi itu mungkin kita bisa ngomong karena kan Kominfo sendiri juga pasti ada data pribadi yang mereka collect di situ kan. Jadi kalau data pribadinya itu terjadi kebocoran di Kominfo sendiri, misalkan Kominfo yang juga pengawasnya kan seperti apa, itu kan juga nanti akan jadi tanda tanya kita gitu. Nah, jadi skopnya yang menentukan itu. Oke. Bang David, mungkin ada pandangan juga dari Bang David nih selaku ketua Komite Konsumen Indonesia. Kan yang paling banyak permasalahannya sekarang adalah apa nih yang harus dilakukan oleh konsumen gitu. Kalau misalnya kita ada data kita yang mungkin bocor, atau misalnya ada data kita yang disalahgunakan, atau misalnya ada penyalahgunaan dari pihak-pihak lain gitu. Apakah dengan adanya si data protection authority ini merupakan salah satu langkah yang cukup optimal untuk menanggulangi permasalahan sekarang yang ada gitu? Bang David kayaknya masih sibuk ya. Mungkin Bang saya bisa Haji, tambahkan, boleh? Boleh Bang Haji. Jadi memang yang pasti suatu otoritas itu bergantung kepada wibawa dan independensi secara fungsi ya. Mungkin bukan independensi secara kelembagaan, tapi kalau dia mungkin independen secara lembaga tidak independen, tapi secara fungsi dia independen dan secara otoritas dia bisa berwibawa, harusnya sih tidak masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kosasi tadi. Ini mau fokus di mana, di publik atau di privat. Tadi kan kalau Kosasi masih malu-malu tuh ngomongnya. Kalau saya kan langsung to the point aja. Masalah utama di Indonesia itu data pribadinya itu sebenarnya yang paling besar memang adanya di sektor publik. Dan pertanyaannya adalah apakah ada suatu otoritas yang cukup berwibawa untuk kemudian bisa menangani permasalahan-permasalahan data pribadi yang ada di sektor publik. Apalagi data-data pribadi ini dipegang oleh institusi-institusi yang secara kekuatan politik pun mungkin misalnya bisa lebih kuat daripada Kominfo. Apakah lembaga independen bisa menjadi solusi? Ya bisa iya, bisa tidak. Karena tidak seluruhnya lembaga independen pun juga bisa memiliki wibawa juga. Contohnya misalnya di Indonesia lembaga independen yang bergerak di bidang persaingan usaha gitu ya. Nah, saya bukan ahli persaingan usaha sih, tapi itu dapat menjadi model di mana itu independen. Di awal-awal pendiriannya memang cukup berjalan gitu kan, cukup lancar, tapi kalau saya lihat, mohon maaf, tolong koreksi kalau saya salah, karena saya bukan ahli, tapi belakangan saya lihat mereka lebih fokus ke hal-hal yang mereka cukup nyaman gitu ya, dan playing safe aja, misalnya control merger atau bid rigging, tapi untuk menangani persaingan usaha yang sifatnya lebih kompleks, yang membutuhkan analisis pasar dan industri, mereka belum terlalu berani, mungkin karena di awal-awal dulu banyak kalah gitu di pengadilan mungkin. Tapi itu hanya menjadi salah satu contoh bagaimana lembaga independen pun juga sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau ditanya saya praktisnya gimana sih gitu, praktisnya ya kita bisa jadi bahkan mungkin yang lembaga yang jauh lebih bawah adalah apabila kita menyiapkan privacy office atau data protection officer di kementerian-kementerian yang memang melakukan pengendalian data pribadi secara masif. Apakah itu di Kementerian Dalam Negeri, apakah itu di kepolisian, apakah itu di tempat lain, itu bisa jadi lebih efektif loh. Ya, cuma pertanyaannya ya sekarang mana nih yang paling bisa dijalankan dan paling dapat memberikan manfaat. Mungkin itu dari saya. Thank you Bang. Tadi kan ada sempat juga Bang Haji bilang mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan gitu ya dengan menempatkan data protection officer di lembaga pemerintahan atau mungkin bahkan di lembaga-lembaga swasta. Kan sekarang lumayan banyak lah itu teman-teman saya yang udah jadi data protection officer gitu ya. Tapi sejauh apa itu bisa meminimalisir meminimalisir kebocoran data atau misalnya alur terhadap government
governance terhadap policy di instansi tersebut masing-masing. Karena kan gini, kalau misalnya kita ngomongin soal data subject ya, data subject kasih datanya mereka ke instansi atau misalnya ke platform, aplikasi segala macam gitu ya. Terus kemudian subjek data memberikan datanya mereka ke instansi. Nah, tapi kemudian si data subject ini kan yang nanti yang akan mengolah datanya di masing-masing gitu. Itu kan lebih kepada sifatnya internal. Kalau data protection authority ini kan lebih reaching out ke pihak-pihak yang mungkin melakukan pelanggaran atau misalnya mereka nggak sengaja melakukan pelanggaran tapi ada breach-nya juga gitu, karena kan ya kita mungkin sama-sama tahu nggak ada sistem yang sempurna gitu ya. Nah, mungkin apa sih yang kira-kira bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga, mau itu e-commerce platform, aplikasi elektronik, atau misalnya bahkan kantor-kantor biasa yang melakukan pengumpulan data karyawan, supaya mereka at least setidaknya bisa ngejaga lah data pribadi dari masing-masing orangnya. Bang Haji, gimana? Jadi gini ya, kan kalau kita berbicara pengaturan itu secara aturan sebenarnya kan kita sudah lumayan gitu ya. Maksudnya ada, kalau ketika ada penetrasi ilegal, sudah ada ketentuan soal hacking, kemudian platform pun juga sudah berbicara sudah diatur oleh Kominfo dan diawasi oleh Kominfo. Pertanyaannya adalah apa yang kurang? Kalau menurut saya ada dua ya. Pertama, akuntabilitas, dalam arti ketika misalnya dia diretas gitu ya, si hackernya tentu dia kena pidana, tapi sejauh mana platform tersebut bisa dianggap sudah memenuhi setiap langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data itu terlindungi. Karena begini, ketika misalnya suatu data itu diretas oleh pihak eksternal, bisa jadi emang orang ini emang jago banget gitu lah, ini hacker paling jago sedunia gitu kan. Jadi meskipun udah melakukan berbagai macam udah menerapkan berbagai macam firewall, udah melakukan segala macam SOP, prosedur, tapi masih bocor juga. Nah, kalau seperti itu, apakah platform tersebut bisa disalahkan gitu ya? Apakah dapat diminta pertanggungjawaban juga? Jadi itu yang jadi isu pertama adalah akuntabilitas, sejauh mana platform itu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian dalam mengelola data pribadi. Nah, untuk bisa menjawab ini tentu kita harus menentukan standarnya. Nah, standar ini itu bukan hanya soal aturan, standar itu juga berbicara soal manajemen, soal proses, soal budaya, soal human resources. Karena sesederhana bagaimana kita memastikan misalnya ruangannya accounting sama ruangannya HR itu harus dipisah, karena di HR itu banyak data karyawan sehingga harus di ruangan terpisah, harus terkunci. Itu kan itu nggak bicara hukum, itu udah bicara prosedur manajemen internal. Dan itu yang tidak mungkin bisa hukum tidak mungkin bisa masuk ke situ karena ya itu terlalu detail lah, itu lebih masuk kepada manajemen practice. Sederhana bagaimana sih memiliki sistem penghapusan dokumen, shredding dokumen gitu misalnya ya. Ya memang ketika itu di shred ya memang benar-benar tidak bisa terbaca lagi. Itu kan juga lagi-lagi itu bukan soal hukum, tapi bagaimana manajemen practice. Jadi ini nih yang bagian interaksi antara hukum dan non hukum ini yang memang sekarang perlu dikembangkan dan perlu banyak komunikasi. Satu hal lagi mungkin yang saya mau sampaikan bahwa berdasarkan diskusi dan juga banyak studi, yang kalau kita berbicara kebocoran data itu bisa dibilang 90% itu adalah human error. Artinya apa sih kalau kita bicara teknologi? Kita bicara teknologi sekarang udah makin canggih lah. Maksudnya kalau mau ngomong kasar, lo kalau mau beli teknologi antivirus, cari aja yang paling mahal, cari yang paling bagus, lo beli dapat, udah kelar masalahnya. Jadi sebenarnya isunya bukan di teknologi, tapi isunya adalah di human error dan isunya ada di manajemen, misalnya akses manajemen, identity management, isunya ada di situ. Bagaimana kemarin misalnya ada KTP-nya Jokowi bisa bocor, itu kan bukan karena teknologi yang bermasalah, tapi gara-gara mereka punya akses manajemen yang bermasalah, sehingga seorang pejabat rendahan di level kelurahan kemudian bisa mengakses sistem nasional. Nah, itu bagaimana yang dibenahi pun jadi harusnya adalah si
management practices dan juga memastikan bahwa mereka perusahaan-perusahaan ini pun juga membiasakan budaya pelindungan data. Kalau di platform-platform yang sudah cukup mapan seperti di Gojek atau yang lain itu sudah ada training rutin mengenai privacy untuk employee, bagaimana cara menangani data. Saya pun juga sering dapat training-training seperti itu gitu ya untuk tahu dan ini sifatnya praktikal sekali ya, praktikal misalnya USB mana yang harus digunakan, kalau lagi di luar kantor bukanya seperti apa. Nah, hal seperti inilah yang juga perlu dikembangkan juga di level platform. Siap Bang, terima kasih banyak Bang jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari Bang Zulfikri El-Kamal. Izin tanya untuk panelis, sudah menjadi rahasia umum di fintech kalau mereka perlu data konsumen. Mereka bisa menghubungi pihak-pihak tertentu. Pertanyaannya, sejauh mana penegak hukum concern dengan jual beli data pribadi ini? Ini mungkin pertanyaannya lebih tepat Bang David kali ya, mungkin bisa jawab. Bang David udah free belum ya Bang? Ya, selamat gabung lagi, sorry ya. Jadi gini, saya nih dapat data informasi dari pemain bahwa mereka, contoh lah ya, kalau kita mau akal-akalan, pakai 2 handset, di mana handset yang satu nggak ada data sama sekali, kontak, nggak ada foto dan nggak ada data, file apapun juga, pasti kita akan ditolak untuk pinjam ini secara online. Gitu ya kira-kira Aji ya sama Kosasi. Betul Bang. Ada alasannya juga sih. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang mereka perlukan tuh data. Jadi niatnya tuh bukan istilahnya mau istilahnya ngasih pinjaman, ntar lu bayar ke gua, enggak gitu. Niatnya tuh data. Lain halnya kalau kita minjem ke bank atau pembiayaan, biasanya yang ditolak tuh lawyer gitu kan. Ini intermezzo sedikit, lawyer tuh pasti untuk pembiayaan sulit deh. Nah, jadi artinya mereka memerlukan data. Nah, untuk itu saya juga dapat informasi dari pemain-pemain ini, mereka tuh udah bisa tahu, udah saling jual-jual data, udah punya alat bahwa memang misalnya saya berhutang di mana aja itu udah bisa tahu. Ya mungkin Aji udah tahu juga Kosasi. Jadi saya mau minjem di pinjol X gitu ya, itu histori utang piutang saya di mana mereka udah bisa tahu. Ya lebih bagus memang mereka kasih yang nggak punya utang misalnya, yang baru-baru lah gitu. Nah, jadi kalau ditanya sejauh mana penegak hukum concern, ya kalau saya frankly speaking ya nggak ada concern-concernnya karena sampai sekarang masih terus terjadi gitu loh. Penegak hukum tadi memang di awal saya katakan polisi, nggak harus polisi. Sebenarnya di Kominfo tuh udah ada kerjasama BSSN ya kalau nggak salah, terus Kominfo ya udah semua ada di sana sebenarnya. Nah, kalau saya tidak salah belum pernah ada pencurian data kena pidana. Bener nggak nih Aji atau Kosasi ya? Kalau pencurian pulsa dulu saya yang laporin memang. Ada itu kena pidana tetapi pidana denda. Karena Undang-Undang Konsumen bisa pidana penjara dan denda. Nah harusnya ya ini dibuatlah semacam efek jerah bahwa pencurian data pribadi ini dipidana. Jangan beralasan belum ada undang-undang. Enggak. Memang kita betul pidana harus ada dasar hukumnya. Tetapi kan ada dasar hukum lain. Jadi kalau dikatakan oleh Bang Viko, Bang Viko ini ulang tahun hari ini karena teman satu angkatan saya nih, 90. Zulfikri Kamal ini Viko panggilannya. Jadi sama sekali menurut saya ya taruhlah concernnya sedikit sekali ya sehingga hal-hal seperti itu aja alatnya dijual loh. Ya kalau nggak salah ya Aji ya alat untuk itu dijual dan mereka bisa tahu kita. Jadi bayangkan aja kayak begini ya didiemin gitu. Mungkin itu sementara informasinya bahwa data kita ini memang udah nggak terlindungi lah. Saya bisa simpulkan nggak terlindungi artinya apa? Contoh yang tadi Aji bilang, saya setuju dengan Aji katakan budaya. Kalau terlindungi dia harus bisa buktikan tuh si pemegang data. Data ini ibarat rumah disimpan di lemari besi ada kode aksesnya. Ditambah sidik jari, ditaruh di dalam kamar, lemari besinya, kamar itu juga ada kuncinya, ada sidik jari lagi kuncinya, terus ditaruh di dalam satu rumah itu ada pagar, ada tralisnya,
kemudian rumah itu ada pagarnya. Tuh, udah berapa kali proteksi untuk melindungi gitu loh. Nah, kalau misalnya ada data sampai 91 juta, saya nggak yakin itu bisa dikerjakan dalam 1 hari. Ini menurut ahli-ahli IT ya. Jadi kalau bahasa anak-anak mungkin udah bocor alus. Nah, bocor alusnya kan harusnya udah tahu di mana, pasti ya. Kembali tadi human error tadi atau disengaja gitu loh. Mungkin itu aja sementara. Makasih Bang. Boleh nanggepin sedikit nggak? Boleh Bang, boleh dong. Bang David. Iya, jadi gini nih Bang, emang tadi benar apa yang Bang David sampaikan bahwa ketika pinjol gitu ya, dia ingin memberikan pinjaman, dia akan melihat dulu ini handphone ini ada kontaknya atau tidak, call historinya ada atau tidak. Mengapa? Karena alasannya adalah biasanya penipu itu pasti dia akan beli handphone baru, dia akan beli SIM card baru, kemudian dia akan minjam uang. Kalau misalnya suatu handphone berdasarkan nomor serinya memang dia sudah miliki cukup lama, dia sering melakukan telepon, dia punya kontak, dan kontaknya pasti banyak, patut diduga dia bukan penipu. Beda kalau penipu pasti di handphonenya tidak ada kontak. Jadi memang alasannya itu. Kemudian itu pertama dari kontak. Kalau misal dari aplikasi pun juga sebenarnya bisa terlihat. Karena misalnya dia di handphonenya dia install aplikasi apa saja sih? Oh, misalnya dia install aplikasi pinjol A, pinjol B, pinjol C, pinjol D gitu. Oh, banyak banget nih aplikasinya nih. Patut diduga bahwa dia memang lagi sedang banyak hutang. Jadi di situ memang ada tujuannya tuh mengarah ke sana. Dan memang kalau kita lihat ada beberapa hal-hal yang kelihatannya rada aneh, tapi kalau dipikir-pikir ada justifikasinya juga. Misalnya akses ke apa ya tadi kalau nggak salah kan kayak Bang David sempat singgung di awal, oh bioskop gitu ya, ada akses foto. Kira-kira tujuannya apa? Memang tujuannya adalah akses foto itu supaya dia bisa mengambil QR-nya. Nah, cuman memang lagi-lagi with great power comes great responsibility kan. Saya bukannya bermaksud untuk membela itu juga, maksud saya semua itu ada justifikasinya. Yang perlu kita harus lindungi adalah memastikan bahwa akses tersebut kemudian tidak disalahgunakan dan juga kemudian tidak diperjualbelikan. Jadi kita juga harus jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan ini yang memang perlu menjadi role-nya regulator gitu, karena ini akan case per case basis, akan dilihat masalahnya di mana, ya syukur-syukur bisa diadili di pengadilan supaya para pihak kemudian bisa berargumentasi dan ya mempertahankan justifikasinya, dan ya biarkan pengadilan yang nanti kemudian akan memutus. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bang David. Makasih, Ji. Makasih, Bang Haji. Sorry, ini Mbak Diana angkat tangan. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Sorry. Ya, ada mau nanya, Noval, menarik tentang data protection ini. Saya bergabung sama NGO yang kita bikin international camp untuk anak-anak umur 12 tahun ke atas. Pada saat anak-anak dari Eropa datang ke sini, biasanya Eropa, kita punya masalah karena kita perlu tahu dietary mereka, allergic mereka before the camp, sebulan. Dan mereka suka nggak mau kasih. Nggak bisa, itu data protection. Sedangkan kita sedangkan kita perlu itu untuk bikin menu makanan selama mereka 1 bulan camp di sini. Nah, saya ingin tahu, saya nggak ngikuti ya perkembangan dengan data protection di negara lain. Tapi apakah sejauh ini ada semacam konvensi yang mungkin kita belum ratifikasi, tetapi at least konvensi itu mungkin sudah ada. Itu aja. Thank you. Thank you, Mbak Diana. Mungkin saya lempar ke Bang Kosasi ya, karena Bang Kosasi bentar lagi mau ada kepentingan lain juga ya, Bang ya. Silakan Bang, kalau ada tanggapannya ke Mbak Diana. Iya, mungkin kalau dibilang satu konvensi secara internasional yang berlaku sejauh ini, mungkin ada beberapa kayak dari OECD guidelines gitu, ada beberapa guidelines kayak di Asian di ASEAN juga ada gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin di internasional, tapi nggak ada yang kayak memang satu payung hukum yang secara internasional berlaku secara universal gitu. Jadi itu juga kembali ke negara masing-masing. Dan memang kalau kita lihat yang di Eropa, ya mereka memang lebih concern gitu, karena memang privasi ini dianggap sebagai hak asasi mereka gitu. Jadi dan terutama GDPR itu kan sekarang dianggap golden standard. Tapi kalau dilihat dari contoh use case, ya menurut saya gini, selama kita tuh clear ya penggunaannya untuk apa, dan kita
tidak bermaksud untuk menyalahgunakan atau memperjualbelikan data itu, dan alasan kita mintakan data itu jelas dan untuk siapa kita berikan juga memang jelas, itu harusnya nggak akan jadi masalah gitu loh, selama itu kita jelaskan. Jadi konsep pelindungan data itu dan penggunaan data itu yang penting juga ada penjelasan, ada informasi, dan juga ada persetujuan gitu. Jadi harus dijelaskan, kan lewat privacy policy itu kita menjelaskan sebenarnya penggunaan untuk apa gitu. Saya di GDPR sendiri mungkin dia nggak akan bilang gitu, datanya boleh untuk A tapi tidak boleh untuk B gitu. Mereka nggak akan bilang secara spesifik karena itu semuanya tergantung konteks gitu. Secara umum itu konsep pelindungan dasar data pribadi. Nah, jadi menurut saya selama penggunaannya jelas dan hanya untuk keperluan misalkan untuk acara itu sendiri, harusnya itu tidak akan menjadi masalah gitu. Selama kita bisa meyakinkan mereka memang, oh ini bukan untuk disebarluaskan, ini hanya untuk keperluan penyelenggaraan acara ini gitu. Sorry, kalau boleh nambahin juga, sorry gue kerjanya nanggep-nanggepin dulu. Boleh ya? Nggak, jadi sepakat nih dengan Kosasih ya. Karena saya ambil contoh aja misalnya Garuda ya. Garuda itu kan banyak mengambil penumpang dari seluruh dunia gitu ya, dari Eropa, dari Amerika, kan berarti Garuda menjadi pengendali data pribadi warga negara asing ini, dan mereka sebenarnya ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan sepanjang tadi yang saya sampaikan ya dikelola dengan baik. Nah, isunya dan solusinya menurut saya bukan di konvensi tapi lebih kepada kesetaraan jurisdiksi ya. Karena Uni Eropa itu mereka memang punya kekhawatiran apabila data pribadi dari warga negara mereka dikelola oleh suatu pengendali yang berada di jurisdiksi yang mereka anggap tidak setara dengan jurisdiksi mereka. Itu mereka jadi concern. Oleh karena itu sebenarnya ya RUU PDP bisa menjadi solusi, karena RUU PDP apabila jadi undang-undang dia dapat dianggap sebagai suatu bukti bahwa Indonesia pun sudah setara dalam hal perlindungan, sehingga dapat dipastikan pengendalian data pribadi oleh entitas-entitas yang ada di Indonesia. Siap, makasih banyak Bang. Bang David, ada tanggapan kah? Kalau nggak ada mungkin, ya siap Bang, gimana Bang? Ya sama, memang belum ada ya yang ratifikasi konvensi yang harus diseragamkan di seluruh dunia. Makanya saya pikir tadi yang di awal-awal saya katakan, ya negara bertanggung jawab perlindungan data pribadi ini dengan cara membuat undang-undang perlindungan data pribadi. Kalaupun dibuat, sebenarnya kita udah sangat terlambat, di dunia udah nomor 127. Maksudnya negara ke 127 yang mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Itu aja sih. Jadi memang sangat penting sekali, nggak perlu kita meratifikasi atau mencontoh satu atau dari negara lain, tapi ya udah segera buat aja gitu. Siap. Oke, mungkin ini karena udah 1 jam 40 menit juga kita diskusi, dan kalau kata anak-anak zaman sekarang ini isinya daging semua. Dari Bang David, Bang Aji, Bang Kosasih, terima kasih banyak udah mau menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol sama kita. Ini lumayan eye-opening, mind boggling juga terhadap insight-insight yang Bang David, Bang Aji, Bang Kosasih kasih semua. Mungkin sebagai penutup, Bang Kos ada kata-kata terakhir atau pesan-pesan terakhir terkait pelindungan data pribadi ini? Pesan-pesan terakhir Kosasih. Terakhir banget nih, abis ini nggak diundang lagi Bang. Tapi intinya gini, saya rasa ini isu yang menarik, banyak orang yang udah mendalami isu ini, dan kayak tadi Bang Haji bilang, tidak terbatas pada perusahaan mana, institusi mana, mungkin kita pun secara nggak sadar minta nomor telepon orang itu kan kita pegang data pribadi orang. Jadi isu ini menyangkut segala aspek, jadi kita terutama yang dari kalangan sarjana hukum, bagus kalau kita bisa mendalami isu ini, semakin banyak ahlinya semakin bagus lagi gitu, karena juga kalau di RU itu, di PO itu memang orang-orang yang memiliki pengetahuan terkait hukum, memang tidak dibilang harus sarjana hukum, tapi pengetahuan hukum gitu kan, jadi sebenarnya ini peluang emas untuk sarjana hukum untuk masuk ke area ini gitu, jadi sebaiknya ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh teman-teman sarjana hukum, terutama alumni FHUI. Nanti gue daftar ya Bang ke asosiasi lo ya Bang. Gue siap. Oke. Bang Haji ada ini Bang? Dari saya apa ya? Saya pantun lagi deh. Siap. Pantunnya gini nih. Kuda putih makan jerami, hati-hati jangan berani menantang. Pemirsa Iluni FHUI memang ajang silaturahmi, tapi pada saat memilih jangan lupa pilih
yang menantang juga lah. Mantap. Bang David, gimana Bang? Ya, saya pikir begini, saya akui rekan-rekan saya ini yang beda angkatannya hampir 20 tahun ya, saya 90, ini 2000-an, ya, 15 tahun, 20 tahun, malah lebih canggih dari saya gitu kan. Jadi lebih canggih terutama untuk memang kaum milenial yang memang ini masanya atau zamannya. Jadi menurut saya justru kita harus memberi kesempatan kepada yang muda-muda ini untuk tampil ke depan, ya. Dan saya nggak malu, saya memang jago di perlindungan konsumen, tapi saya misalnya saya akui bahwa Aji Kosasi itu memang untuk masalah IT, perlindungan data, jadi bukan hanya hukumnya saja. Jadi teruslah maju yang muda. Terima kasih. Makasih loh Bang. Terima kasih Bang David. Terima kasih juga untuk Abang Mbak sekalian yang udah menyempatkan waktunya datang di diskusi kita malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mungkin pesan terakhir dari saya mengenai ini adalah bisa dijaga baik-baik mengenai data pribadi. Jangan sembarangan kita kasih data pribadi kita ke sembarang orang, ke sembarang instansi. Dan mungkin yang paling penting untuk kita perhatikan adalah kalau ternyata data kita disalahgunakan, kita dikontak oleh pinjol yang antah berantah, atau dari pihak-pihak yang ternyata belum pernah kita kasih informasinya, kita juga berhak kok untuk tanya mereka dapat informasinya itu dari mana, dan kita juga berhak untuk data kita untuk dihapus oleh mereka. Sekian, terima kasih banyak atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Malam, makasih Noval, Makasih semuanya. Bang Haji, Bang David, makasih semua. Iya, Haji, Kosasi. Siap Bang. Terima kasih loh.